Sekarang kan udah mulai masuk bulan Ramadan. Kamu tahu sendiri kan betapa banyaknya obrolan pahala di bulan ini. Kalau berbuat baik sekarang, imbalannya berkali lipat, dosanya langsung dihapus, pintu surga langsung terbuka. Semacam itulah pokoknya. Oh iya, anak TK ya Bu? Iya, kamu sadar kan? Kalau seorang manusia hanya mau berbuat hal-hal yang bermanfaat, jika diiming-imingi seperti ini, justru mereka bukanlah orang yang beriman yang sebenarnya. Mereka adalah anak TK justru. Tingkat kedewasaan fitrah mereka masihlah sangat muda, masih kecil, belum ngerti. Hati mereka terkendali total sama nafsu. Makanya, supaya minimal badannya mau bergerak, supaya mereka mau melakukan hal-hal yang sebenarnya bermanfaat buat diri mereka sendiri, harus dikasih umpan dulu yang cocok buat nafsunya. Diskon-diskon semacam ini hanyalah salah satu contoh umpan yang paling efektif. Iya sih Bu. Saya dari kecil juga udah ngerasa bahwa ada yang salah dengan praktik semacam ini. Setiap kali saya dengar ceramah di masjid atau waktu belajar di sekolah Bu. Tapi saya nggak mampu nunjukin salahnya di mana tepatnya. Oke. Kesalahan. Oh, bukan kesalahan. Lebih tepatnya, anak TK itu emang seperti ini, maksimal udah. Namanya juga taman kanak-kanak, taman bermain. Jadi bukan kesalahan ya, lebih tepatnya keterbatasan. Jadi, keterbatasan dari kurikulum TK, dari praktek-praktek diskon dan obral semacam ini, adalah bahwa ibadah atau perintah-perintah itu seolah Allah, Tuhan yang maha segala, yang butuh manusia untuk melaksanakan. Larangan-larangan itu seolah Allah yang benci, seolah yang maha kuasa gak tahan ngelihat manusia melakukan kesalahan tersebut. Bukan. Semua itu hanyalah penyederhanaan. Ibarat orang tua yang ngomong ke anak TK-nya yang tadi, yang harus dirayu, dijanjikan imbalan, atau dibohongin tadi. Yang benar itu, semua larangan itu, semua perintah itu, sebenarnya diberikan justru karena semua itu ada manfaat dan atau ada mudaratnya bagi manusianya sendiri. Titik. Nah, kalau kamu mau tahu apa manfaat atau mudaratnya, ya pikirin sendiri dong. Cari tahu sendiri. Udah dikasih akal pikir kok manusianya. Udah disediakan berbagai macam sarana kok dalam kehidupannya. Ini keterbatasan yang sangat krusial loh. Seorang manusia, kalau gak bisa mengenali sendiri hal-hal yang bermanfaat buat dirinya, mengakui manfaat bagi dirinya sendiri, gak mungkin dia mampu melaksanakan niat karena Allah semata. Pasti niatnya karena manusia. Pasti udah dibiaskan habis-habisan sama nafsunya. Gak mungkin tingkat kemurnian niatnya bisa sampai angka minimal 7,5. Makanya orang semacam ini disebut juga manusia yang rabun mata hatinya. Manusia TK itu disebut juga rabun mata hatinya. Karena mereka memang gak bisa mengenali hal-hal yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Iya juga ya. Begitulah. Apa bedanya dengan anak SD ke atas? Anak SD ke atas adalah manusia-manusia yang minimal tahu, udah ngerti bahwa kalau mereka mau berhasil, ya harus usaha. Kalau mau pintar, ya harus belajar. Kalau mau naik kelas, ya harus lulus ujian terlebih dahulu. Mereka udah punya cita-cita, sebuah harapan, ketika mereka akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat di masa depan. Lebih berguna dari mereka yang sekarang. Mereka udah ngerti sendiri bahwa bermain itu emang menyenangkan. Tapi kalau bermain terus-terusan, maka cita-citanya tadi gak akan pernah tercapai. Begitu sederhananya. Iya juga ya. Nah, kesadaran-kesadaran atau dorongan-dorongan dari dalam seperti inilah yang sebenarnya justru yang membuka peluang bagi seorang manusia supaya bisa
melakukan perbuatan bermanfaat yang diterima oleh Yang Maha Kuasa, supaya kemurnian niatnya bisa mencapai minimal 7,5. Oke Bu, karena dorongan itu emang asalnya dari fitrah kan? Iya, betul sekali. Makanya mulai sekarang, dalam setiap ibadah yang kamu lakukan, gak peduli asalnya dari agama atau keyakinan yang mana, lakukanlah itu semua atas kebutuhanmu sendiri, bukan kebutuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya, bersedekah, infak, zakat, derma, atau apapun lah sebutannya. Lakukanlah itu semua dengan tujuan membersihkan hati kamu dari nafsu rasa aku terhadap harta yang kamu miliki. Bukan karena mau jual beli pahala dengan Allah, bukan karena mau nyogok Yang Maha Kuasa supaya dosa kamu dihapus. Please deh, masa kamu mau tawar-menawar ke zat yang maha memiliki seluruh kosmos dan isinya ini? Sadarilah mulai sekarang bahwa ajaran-ajaran semacam ini, perintah-perintah dan larangan-larangan beraroma anak TK ini ada karena memang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan fitrah manusianya di zaman masing-masing. Jadi kalau aja semua manusianya udah gak TK lagi waktu itu, ya gak bakalan lah dikasih ajaran-ajaran seperti itu justru. Ini persis dengan ketiga ayat yang kita bahas tadi. Hah? 3? Oh, yang ini Bu? Iya. Kaum Samud yang digambarkan di situ adalah anak TK. Mereka mau diperingatkan bahwa kalau terus berlaku seperti itu, mengisi kehidupannya dengan cara seperti itu, mereka gak bakal lulus seleksi kebudayaan. Mereka bakal dimusnahkan oleh manajernya, Adam. Makanya dikirimkanlah utusan ilahi. Ngerti sampai sini? Iya Bu, dikirimlah Nabi Soleh. Terus? Nah, supaya mereka mau mengerti, dipilihlah manusia yang berasal dari golongan mereka. Ada kan dia tersebut? Iya Bu, ini dia. Tanda kutip saudara mereka Bu, kalau di sini. Iya. Ternyata mereka gak mau dengar juga. Kenapa gak mau dengar? Ya karena mereka dikendalikan nafsu. Apalagi langkah Adam dan supervisornya untuk mengirimkan Soleh itu, kalau pakai perumpamaan jalan yang lurus, ibarat gerakan mendorong dari kiri ke kanan. Tetapi mereka gak bisa lurus cuma dari satu gerakan itu. Malah mencelek ke arah sebaliknya. Malah musuhin Solehnya. Padahal peringatannya datang dari teman mereka sendiri loh. Iya Bu. Terus mereka minta bukti nyata. Oke, dikasihlah bermacam-macam bukti yang membuat mereka sial itu, rugi 3K itu. Ini ibarat gerakan dorongan dari kanan ke kiri. Mereka malah mencek ke arah lain lagi, malah nyalahin Soleh dan pengikutnya. Bener gak? Iya ya. Terakhir, dikasih lagi keajaiban, mukjizat yang mustahil terjadi. Unta betina lahir dari batu. Ini ibarat gerakan dorongan dari depan ke belakang, berusaha memutar arah berjalan kaum Samud, misalnya. Mereka malah membunuh untanya. Menceleknya beda lagi. Iya Bu, saya ngerti sekarang akhirnya. Kesimpulannya adalah manusia yang rabun mata hatinya itu, manusia TK itu, mau didorong ke arah manapun, sebanyak apapun, bakalan tetap mencelek juga. Namanya juga rabun. Yang berbeda cuma arah menceleknya aja. Itu kan Bu? Tepat sekali. Makanya sadarilah juga mulai sekarang bahwa kalau kita ini dibikin lahir di zaman nabi-nabi di masa lalu, dalam kondisi masih dikendalikan nafsu, kita pasti nasibnya sama aja dengan mereka. Gak lulus juga, musnah juga. Jangan anggap cuma karena kita dengar cerita mereka di masa depan, seolah mereka pasti lebih bodoh dan kita pasti lebih pintar. Ini tipuan nafsu juga sebenarnya. Tipuan nafsu juga ya. Nafsu rasa aku dan nafsu rasa suci ya Bu, kalau saya pikir-pikir. Iya betul. Itu yang paling utama kalau dalam kasus ini. Rasa suci menipu kamu supaya langsung menghakimi mereka
tanpa mempertimbangkan matang-matang, tanpa meletakkan diri kamu sendiri dalam posisi yang sama persis seperti mereka. Kalau nafsu rasa aku, salah satu contohnya adalah kamu ditipu sehingga merasa hanya karena agama yang kamu peluk tanda kutip superior, atau nabi yang kamu pilih tanda kutip lebih unggul, kamu serta-merta juga ikut superior atau ikut lebih unggul di hadapan Allah. Padahal enggak. Nilai kamu di hadapan Allah adalah perbuatan kamu sendiri dari lahir sampai mati, bukan perbuatan nabi kamu, bukan keunggulan agama kamu. Iya juga ya. Ini nyambung lagi dengan pembahasan kita tentang pengkultusan ya, Bu. Bahwa itu adalah domino ketidakmurnian niat juga pada dasarnya. Iya, betul. Oke, Bu. Jadi intinya adalah kalau mau cepat meluncur ke dunia baru, saya harus segera hijrah kurikulum dari kurikulum TK alias taman bermain ke SD ke atas yang benar-benar sekolah, benar-benar belajar bukan cuma bermain. Dan langkah ini konkretnya disesuaikan dengan prinsip hidup kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing. Jauhi aja poin-poin yang beraroma anak TK, yang seolah Allah yang butuh manusia. Mulai gali manfaat dan mudarat buat diri kita sendiri dari masing-masing poin ajaran tersebut. Gitu kan, Bu? Iya, tepat sekali. Oke, tapi Bu, kalau kita nggak mengharapkan pahala dan surga dalam beribadah, apa dong yang harus kita harapkan? Apa dong motivasi yang bisa saya pakai dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat? Ya, niatkanlah untuk mendapatkan ridha Allah. Niatkanlah agar kamu bisa selalu berada di jalan yang lurus, gak peduli ujian apa yang sudah, sedang, dan akan kamu alami dalam kehidupan kamu. Lakukanlah karena manfaatnya akan kamu terima sendiri, dan mudaratnya juga akan kamu terima sendiri. Kerjakanlah karena kamu tahu bahwa Allah itu maha adil, maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi kalaupun kamu belum bisa ngerti manfaatnya atau mudaratnya apa buat kamu sekarang, kamu tetap yakin bahwa pasti ada, dan suatu saat nanti kamu pasti akan mengerti. Laksanakanlah tanpa ada pembiasan dari nafsu, tanpa perlu mengaku-aku atau merasa memiliki monopoli akan perbuatan bermanfaat tersebut. Biasa-biasa aja deh. Wujudkanlah tanpa perlu membanding-bandingkannya dengan orang lain atau maksain orang lain supaya sama dengan kamu. Dan terus majulah kamu dalam perbuatan bermanfaat yang kamu pilih itu tanpa perlu mengharapkan pujian atau penghormatan dari sesama. Ini baru manusia beriman yang sebenarnya. Oke, saya ngerti sekarang. Waduh, udah banyak bener dong itu. Kalau gitu poin berikutnya ya, Bu. Masih tentang perbedaan cara Nabi